Pernah kebayang nggak? Tempe yang kalian makan tiap hari ternyata punya rahasia kelam. Cerita ini datang dari Karawang, tentang sebuah pabrik tempe yang konon gak cuma mengandalkan kacang kedelai dan ragi, tapi juga perjanjian pesugihan yang melibatkan tumbal manusia. Cerita ini bukan sekadar kisah seram biasa. Ini tentang rasa penasaran, keberanian, dan teror yang mengintai di balik aroma kacang rebus setiap pagi. Dan ingat, jangan pernah lihat isi karung di belakang pabrik itu. Karena begitu kamu tahu, kamu juga bisa jadi bagian dari ritualnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Semenjak pindah kerja ke Karawang, aku tinggal di rumah kontrakan kecil yang lumayan nyaman, cuma 5 menit jalan kaki ke tempat kerja. Lokasinya lumayan strategis. Di belakang ada sungai kecil, depan warung, dan cuma bersebelahan pagar tembok dengan sebuah pabrik tempe milik Pak Harto. Pabriknya sih kelihatan sederhana aja, kayak pabrik rumahan. Tapi tiap hari selalu ramai, truk kecil keluar masuk, pegawainya juga banyak. Yang bikin aku heran, setiap pagi jam 4:30, pasti dari arah pabrik itu udah keluar aroma kacang rebus yang nyengat banget. Awalnya aku pikir, wah, ini tanda pabriknya rajin dan produktif. Tapi lama-lama aku ngerasa aneh, soalnya baunya tuh nggak konsisten. Kadang memang khas kayak kacang rebus biasa, tapi ada saat-saat tertentu baunya berubah jadi aneh banget kayak amis. Tapi bukan amis ikan, lebih mirip bau darah yang udah lama, bau anyir basi yang bikin perut mual. Pertama-tama aku kira cuma perasaanku aja, tapi pas aku tanya ke Bu Nani, ibu warung depan kontrakan, beliau cuma ngelirik sebentar sambil nyuapin anaknya, terus bilang, pabrik itu mah udah lama berdiri dek, jangan kepo udah. Udah, gitu aja, gak ada penjelasan. Padahal aku nanya baik-baik. Aku juga sempat ngobrol sama Mas Rudi, tukang ojol yang sering nongkrong di pos ronda. Dia malah ketawa kecil. Udah banyak yang nanya baunya, tapi lama-lama juga biasa. Lagi, tempenya enak kan? Ya, emang enak. Tempe yang dijual Pak Harto itu rasanya beda dari tempe lain. Gurih, teksturnya padat tapi lembut. Dan anehnya, bisa awet walau ditaruh di suhu ruang semalaman. Warung gorengan depan rumah kontrakan sering beli dari pabrik itu. Dan tiap kali aku beli gorengan tempe di sana, rasanya kayak susah berhenti. Sekali makan, pengen nambah terus. Kadang, aku heran, kenapa tempe doang bisa bikin ketagihan gitu. Tapi rasa penasaran makin besar. Pas malam-malam, aku nggak bisa tidur. Malam itu jam 2 lewat dikit, aku kebangun karena suara ketukan pelan. Awalnya aku kira suara pintu tetangga, tapi makin lama makin jelas dari belakang rumah. Karena rumahku tipe petakan. Bagian belakang langsung berbatasan sama pagar tembok pabrik. Aku pelan-pelan buka jendela kecil di dapur. Suara ketukan itu makin jelas. Lalu aku dengar suara mesin. Mobil berhenti, kayak pickup. Aku ngintip dari celah tirai. Bener aja, di belakang pabrik ada pickup putih. Lampunya mati, dan beberapa orang dengan jaket hitam lagi nurunin karung-karung gede dari bak mobil. Aku kira itu bahan baku tempe kacang kedelai atau semacamnya. Tapi cara mereka nurunin karung, itu aneh banget. Kayak pelan, hati-hati, tapi juga takut. Nggak ada yang ngobrol satu sama lain. Suasananya sunyi banget, yang bikin bulu kuduku berdiri. Waktu salah satu karung dijatuhkan ke tanah, dari dalamnya terdengar suara pelan. Kayak rintihan, serius, suara orang. Kesakitan, aku langsung mundur dari jendela, napas ngos-ngosan, mikir, tadi itu beneran suara orang? Atau cuma halusinasi? Tapi jantungku udah keburu dag-dig-dug gak karuan. Aku berusaha nenangin diri, ambil air minum, terus duduk di kursi dapur. Tapi mataku terus ke arah jendela. Aku nunggu sampai suara pickup itu pelan-pelan pergi, baru berani balik tidur. Tapi tidur pun cuma meremelek. Besok paginya aku ke warung gorengan kayak biasa. Bu Nani senyum sambil bilang, dateng pagi-pagi dek. Baru matang nih tempenya. Aku senyum kaku. Waktu aku gigit tempe gorengnya, rasanya tetap sama, enak banget. Tapi anehnya, ada sensasi yang bikin lidahku geli. Bukan karena rasa, tapi karena pikiran. Aku keinget kerang-kerang tadi malam. Aku pengen muntah tapi gak tega. Karena Bu Nani ngeliatin. Beberapa hari setelah itu, aku coba cerita ke teman kerja, Rina. Dia anak Karawang asli, tapi katanya belum pernah dengar soal yang aneh-aneh dari pabrik itu. Tapi pas aku ceritain soal bau darah dan suara rintihan di malam hari, wajah Rina langsung berubah. Lo yakin dengar suara manusia? Katanya serius. Aku angguk pelan. Dia diam lama, terus bilang pelan, gue pernah dengar cerita, tapi ya cuma dari omongan orang kampung. Katanya, pabrik itu pernah tutup beberapa bulan, terus pas buka lagi,
langsung sukses gede. Kayak mendadak punya modal, karyawan banyak dan mesinnya juga baru semua. Aku nelan ludah. "Maksud lo, gue nggak nuduh apa-apa ya," katanya. Pelan, tapi kalau sampai ada suara rintihan dari karung, itu udah nggak bener. Aku jadi kepikiran terus, dan dari malam itu, aku mulai susah tidur tiap lewat jam 2. Rasanya kayak nunggu suara pickup itu datang lagi. Tapi sampai beberapa hari, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon itu datang. Aku lagi nonton film di laptop, lampu kamar udah aku matiin. Waktu itu jam menunjukkan jam 1:48. Aku mikir, nggak mungkin kejadian aneh lagi. Tapi detik demi detik, rasa nggak enak mulai muncul. Angin di luar mendadak kenceng. Pohon pisang di belakang rumah goyang, terus kayak digoyangin orang. Jam 2:03, suara mesin pickup kedengeran lagi. Kali ini, aku nggak langsung ngintip. Aku diem di tempat, nahan napas. Tapi dari arah dapur, bau amis yang sama mulai masuk. Bau yang menyusap. Aku merinding, tapi nggak bisa nahan diri. Aku ngintip lagi dari jendela kecil. Pickup yang sama, orang-orang yang sama, dan karung-karung yang sama. Tapi kali ini, satu karung yang dibawa sobek sedikit di ujungnya. Dan dari celah itu, aku lihat ada sesuatu menjulur keluar kulit pucat, tanggen monggol dan kuku hitam panjang. Aku langsung jatuh terduduk. Suara dari karung makin jelas. Bukan cuma rintihan, tapi kayak bisikan, pelan. Tapi ada. Kayak seseorang ngomong langsung ke telinga, padahal nggak ada siapa-siapa di dekatku. "Tempenya jangan dimakan." Aku tutup telinga, nutup jendela, dan masuk kamar sambil gemetar. Nggak bisa tidur sampai pagi, nggak bisa mikir jernih. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku udah melihat sesuatu yang seharusnya nggak aku lihat, tapi semuanya baru. Awal, besok paginya, rasa penasaran dalam diriku makin gak ketahan. Malam sebelumnya terlalu aneh buat diabaikan. Bayangan tangan pucat yang keluar dari karung itu kebayang terus. Aku duduk di depan kontrakan sambil ngopi, tapi gak bisa fokus. Pikiran muter-muter. Aku ngerasa kalau gak nyari tahu sendiri, aku bisa gila. Akhirnya aku ngajak Rina, teman kerjaku, buat nemenin ke pabrik. Rina awalnya ogah, tapi pas aku ceritain soal karung berdarah dan suara aneh dari belakang pabrik, dia malah semangat. "Ya minimal kita tahu, ini cuma pikiran lo yang kelewat aktif atau emang ada yang gak beres." Sekitar jam 10 pagi, kami jalan ke pabrik Pak Harto. Pabrik itu letaknya gak jauh dari tempatku tinggal. Luarnya sih biasa aja, gerbang besi tua, ada pelang bertuliskan CV Tempe Murni Berkah. Ironis banget kalau ingat apa yang aku lihat malam itu. Begitu nyampe depan gerbang, ada satu orang tua berdiri di pos jaga. Rambutnya putih lebat, matanya tajam tapi kosong. Kayak nggak punya jiwa. Matanya ngelihatin kami dari atas sampai bawah tanpa ekspresi. "Pak, mau beli tempe langsung? Bisa ya?" tanya Rina sopan sambil senyum. Tapi orang tua itu nggak langsung jawab, dia tetap ngelihatin kami. Matanya kayak ikan mati, ngambang, tapi menusuk. Terus dia ngomong pelan, datar banget, "Maaf, nggak bisa masuk. Pesanan udah penuh." Aku langsung nengok ke dalam. Nggak ada aktivitas yang kelihatan ramai. Gudang tertutup rapat. Dan gak ada suara apapun dari dalam. Padahal biasanya pagi gini harusnya ramai pengolahan tempe. Aku balik lagi ngeliatin si penjaga. "Tapi kami cuma mau beli sedikit aja, Pak. Bisa langsung ambil terus bayar." Dia masih dengan nada yang sama, "Gak bisa masuk, sudah penuh." Rina mulai risih. "Ih, serem amat, kayak bukan orang hidup," bisiknya ke aku. Aku cuma nyengir waktu itu. Tapi jujur dalam hati juga ngerasa begitu. Ada sesuatu yang dingin dari orang tua itu. Bukan karena cuaca, tapi auranya. Auranya tuh kayak kuburan. Akhirnya kami mundur mutusin buat gak maksa. Tapi saat kami balik badan, aku bisa ngerasa mata si bapak itu masih ngikutin langkah kami sampai jauh. Kayak nempel di punggung. Dan yang bikin makin merinding, dia sama sekali gak berkedip. Sorenya Rina mulai ngeluh gak enak badan. Katanya, pusing, badannya dingin. Aku kira cuma masuk angin biasa. Tapi malamnya, dia gak masuk kerja. Aku coba chat, gak dibalas. Akhirnya aku datang ke kosannya, dan nemu dia lagi tiduran di kamar, selimut nutup sampai leher, matanya merah, dan kulitnya pucat. Dia cuma ngelirik aku sebentar, terus bilang pelan banget, "Dingin banget di sini, Ra. Tapi di luar, lebih dingin." Aku langsung duduk di kursi sebelahnya. "Lo kenapa?" "Lo nggak apa-apa." Dia nggak jawab langsung, dia cuma merem, tapi sesekali, bibirnya komat kamit kayak ngomong sendiri. Lalu dia tiba-tiba buka mata, natap aku tajam, dan bilang, "Ada yang nempel, bau darah, tempenya nyeret nyawa." Aku langsung merinding. Kata-katanya itu bukan suara Rina. Suaranya lebih berat,
kayak suara orang lain keluar dari tubuhnya. Aku langsung pegang tangannya, dingin. Aku buru-buru panggil ibu kos buat bantuin. Dan malam itu juga, Rina dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, dia demam tinggi dan kemungkinan infeksi virus. Tapi waktu aku cerita soal ngigau dan suara berat itu, dokter cuma anggap itu halusinasi karena suhu tubuhnya yang tinggi. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar demam. Di perjalanan pulang, aku keinget lagi kejadian pagi tadi. Si penjaga pintu sorot matanya yang kosong. Dan sekarang, Rina sakit berat gara-gara habis datang ke sana. Aku coba hubungin orang-orang di sekitar yang mungkin tahu lebih banyak tentang pabrik itu. Aku kepikiran buat ngobrol sama Pak RT. Beliau udah tua, tapi katanya udah tinggal di lingkungan ini dari dulu. Besok malamnya aku nyamperin rumah Pak RT. Beliau nerima aku dengan ramah, nyediain teh manis, dan ngajak duduk di teras. Setelah ngobrol ngalor ngidul sebentar, aku langsung nyampein maksudku, Pak. Saya mau nanya soal pabrik tempe di belakang rumah kontrakan saya, pabrik Pak Harto. Pak RT diem sebentar. Dia taruh gelas tehnya, terus ngeliatin aku serius. Kamu ngeliat apa? Aku langsung cerita. Dari mulai bau amis yang aneh, pikap tengah malam, sampai karung berdarah dan Rina yang sekarang sakit. Wajah Pak RT berubah, dari ramah jadi tegang. Beliau narik napas pelan. Kamu tahu, pabrik itu dulunya milik orang lain. Namanya Pak Badrun. Dia kerja keras, jujur, tapi ya hidupnya biasa aja. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba bangkrut. Katanya karena utang bahan. Baku. Gak lama pabrik itu dibeli Pak Harto dengan harga murah. Sejak saat itu, baru tuh yang namanya laris manis. Tapi ya itu, ada hal-hal yang berubah. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku penasaran. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering dengar suara orang nangis dari arah pabrik. Ada juga yang lihat sosok perempuan jalan di belakang pabrik, pakai daster putih, rambut panjang, jalan sambil nyeret kaki. Tapi tiap kami tanya, Pak Harto selalu bilang gak ada apa-apa. Aku diem, tenggorokanku serai. Terus, tempenya gimana? Pak RT ngangguk pelan. Tempenya emang beda. Dulu tempe Pak Badrun rasanya biasa aja. Tapi sejak diambil alih Pak Harto, tempenya jadi gurih luar biasa. Banyak warung langganan, katanya bisa awet, nggak cepat basi. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar. Aku nelen ludah. Harga apa, Pak? Pak RT nggak langsung jawab. Beliau ngelirik ke kanan kiri, lalu mendekat dan bisik. Tempe itu, katanya dicampur sesuatu yang bukan buat manusia. Aku langsung berdiri. Nggak tahan. Rasanya kayak pengen muntah. Tapi saya nggak nuduh. Saya cuma bilang apa yang saya dan warga lain dengar. Kalau kamu ngerasa diganggu, mending jangan datang ke sana lagi, apalagi kalau udah sampai dengar suara atau ngeliat yang aneh-aneh. Malam itu aku pulang dengan kepala berat. Aku duduk di depan kontrakan, liatin langit yang gelap, dan dari jauh, samar-samar, aku bisa cium bau tempe lagi. Tapi entah kenapa, baunya nggak seperti biasanya. Kali ini bukan bau kacang rebus, tapi bau amis menyengat yang menusuk hidung. Aku keinget kata-kata Rina. Tempenya nyeret nyawa, dan untuk pertama kalinya, aku nanya ke diri sendiri. Selama ini, kita makan apa? Aku makin gak tenang sejak Rina dirawat di rumah sakit. Kondisinya gak membaik, dan tiap kali aku jenguk, dia masih suka ngomong ngelantur. Kadang ngomong soal tempe, kadang soal darah, kadang cuma senyum-senyum sendiri, sambil ngeliatin sudut kamar kosong. Aku tahu, ini bukan sakit biasa. Hati kecilku bilang, semua ini ada kaitannya sama pabrik tempe Pak Harto. Akhirnya, aku mulai cari tahu lebih dalam tentang Pak Harto. Dari luar, dia kelihatan biasa aja. Umur sekitar 50-an. Orangnya ramah ke warga, suka nyumbang ke masjid dan acara RT. Bahkan pernah bantu renovasi jalan kampung. Tapi semakin aku gali, semakin banyak yang terasa janggal. Ternyata, dulunya dia cuma pedagang tempe keliling. Naik sepeda, bawa tempe dari rumah ke rumah. Gak ada yang istimewa. Hidup pas-pasan. Anaknya 2, istrinya ibu rumah tangga biasa. Tapi semua berubah drastis sekitar 5 tahun lalu. Dalam waktu kurang dari setahun dia beli tanah luas di belakang kampung. Bangun pabrik tempe gede-gedean dan mulai punya armada pengiriman sendiri. 2 tahun setelah itu dia beli rumah baru di perumahan elit. Terus rumah kedua di Bandung, rumah ketiga di Jogja, dan satu lagi katanya di Bali. Mobilnya? Fortuner putih. Selalu kinclong. Padahal menurut cerita warga lama, dia nggak pernah menang lotre, nggak pernah dapat warisan, dan nggak pernah ada yang tahu dari mana modalnya datang. Aku sempat ngobrol lagi sama Pak RT. Kami duduk di teras rumahnya sor-sor sambil ngopi. Waktu aku tanya langsung, Pak RT cuma geleng-geleng pelan. Kamu terlalu penasaran, nak. Kadang, rezeki itu ada batas wajarnya.
Kalau kelewat bagus, bisa jadi bukan dari atas. Aku ngerti maksudnya. Maksud bukan dari atas itu jelas. Bukan dari Tuhan. Tapi aku nggak langsung komentar. Aku biarin Pak RT lanjut cerita. Dia ngelirik kiri kanan dulu sebelum ngomong pelan. Saya pernah diajak ngaji di rumah Pak Harto. Waktu itu saya bareng Ustadz Rahman. Tapi pas kami sampai di sana, dia malah bilang nggak butuh bacaan begituan. Aku heran. Maksudnya gimana Pak? Pak RT nyeruput kopinya terus bilang, dia ngomong gini, saya udah punya penjaga sendiri Ustadz. Nggak usah dibacain apa-apa. Aku langsung ngerasa dingin di tengkuk. Penjaga sendiri? Maksudnya apaan? Aku nanya ke Pak RT. Pak, maksudnya penjaga itu gimana? Tapi Pak RT cuma ngelirik aku, terus matanya balik ke arah jalan depan rumah. Saya nggak nanya lebih jauh. Takut, aku makin nggak bisa tidur. Malam-malam, aku sering duduk di dapur, sambil dengerin suara dari arah pabrik. Dan entah kenapa, sejak aku dengar cerita Pak RT, suara-suara dari pabrik jadi makin jelas. Kadang ada suara logam digesek, kadang suara langkah kaki seret, dan beberapa kali aku bisa dengar bisikan. Ya, bisikan kayak orang ngomongin sesuatu, tapi pelan banget. Pagi harinya aku ke masjid dekat rumah dan coba cari Ustadz Rahman. Aku pengen denger sendiri cerita dari dia. Untungnya beliau lagi bersih-bersih di serambi masjid. Aku samperin salam dan ngajak ngobrol. Waktu aku tanya soal Pak Harto, Ustadz Rahman langsung diem beberapa detik, lalu nyuruh aku duduk di pojokan masjid, agak jauh dari orang-orang. Kami duduk bersila, dan aku langsung to the point, Pak. Ustadz, saya dengar Bapak pernah ditolak waktu ngajak ngaji di rumah Pak Harto. Maksudnya gimana ya Pak? Beliau ngelus janggutnya sebentar, lalu jawab, betul, itu sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu saya keliling nawarin program pengajian rumah ke rumah. Nah, pas ke rumah Pak Harto, dia langsung nolak. Tapi bukan nolak biasa, nada bicaranya kayak sinis. Dia bilang, saya nggak butuh bacaan begituan. Ustadz, rumah saya sudah dijaga. Aku ngerasa perutku dingin, yang bikin saya merinding. Lanjut Ustadz Rahman. Dia bilang penjaganya nggak suka ada orang bawa kitab suci ke rumahnya. Dan waktu saya pamit, saya sempat nengok ke dalam rumahnya. Saya lihat ada semacam patung batu hitam, ditaruh di pojok ruangan, dikasih dupa dan bunga kembang. Padahal itu ruang tamu. Aku langsung merinding. Patung, dupa, di rumah orang Islam. Aku balik ke kontrakan sambil ngos-ngosan. Nggak habis pikir. Semua ini makin ngaco. Nggak lama setelah itu, aku kepikiran sesuatu. Kalau benar dia main pesugihan, dan kalau benar pabrik itu hasil dari perjanjian, berarti ada yang harus dibayarkan. Dan pertanyaan besar di kepalaku, apa yang dibayar? Malam harinya, aku mutusin buat ngobrol sama Bu Nani, si ibu warung gorengan. Soalnya aku tahu, dia pelanggan tetap tempe Pak Harto. Waktu aku tanya langsung, awalnya dia males jawab. Tapi setelah aku desak pelen-pelen sambil traktir gorengan 1 kresek, akhirnya dia buka suara. Pak Harto dulu mah sering ke warung sini, ngobrol, ngopi, ketawa-tawa. Tapi sekarang udah beda. Jurang nanggol kalau ngantar tempe selalu anak buahnya yang datang. Orang-orang juga bilang, malam-malam suka dengar suara dari belakang pabrik. Ada yang bilang suara orang nangis, ada juga yang bilang suara giling daging. Aku ngelirik Bu Nani, giling daging, buat apa? Dia diem sebentar, terus bilang, ya mana saya tahu. Tapi anak saya pernah ngintip dari jendela belakang warung. Katanya, pernah lihat ada karung-karung digotong masuk pabrik tengah malam. Besar-besar, berat. Tapi karungnya bukan kayak karung. Kacang, warnanya merah gelap, basah. Dan anak saya yakin, dia lihat darah netes dari ujung karung itu. Aku nggak bisa ngomong. Lidahku keluh. Pikiranku langsung ke karung yang pernah aku lihat juga malam-malam. Yang waktu itu mengeluarkan suara rintihan. Bu Nani ngelanjut, tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Saya juga takut. Dulu, ada satu pemuda kampung sini yang nekat motret pabrik itu tengah malam dari loteng rumahnya. Besoknya, dia hilang. Sampai sekarang gak ketemu. Aku ngerasa keringat dingin ngucur di leher. Tenggorokanku seret. Dan malam itu, sebelum tidur, aku duduk di depan rumah kontrakan. Di tangan, aku megang gorengan tempe yang barusan aku beli. Rasanya tetap enak. Luar biasa enak. Tapi lidahku gak bisa nikmatin sepenuhnya. Karena di otakku terus muncul pertanyaan. Kalau tempe ini hasil dari pesugihan, apa yang sebenarnya dicampur di dalamnya? Dan kalau benar ada tumbal, siapa yang dikorbankan? Tapi pertanyaan yang paling menakutkan buatku waktu itu adalah, tumbalnya, apa harus selalu mayat? Karena bisa jadi, tumbalnya masih hidup. Bisa jadi, tumbalnya cuma diambil jiwanya. Pelan-pelan, lewat makanan. Dan mungkin, selama ini, kita semua udah makan tempe yang narik nyawa orang lain. Rina belum sembuh. Malah makin parah. Tiap kali aku jenguk ke rumah sakit,
Dia makin pucat. Bola matanya kayak cekung ke dalam, kayak orang yang gak tidur seminggu. Kata dokternya sih, gak ada kelainan fisik yang serius. Cuma lemas dan sering berhalusinasi. Tapi, aku tahu, ini bukan penyakit medis biasa. Ini udah masuk ke ranah yang gak kelihatan. Ibunya datang dari kampung, naik travel malam. Waktu pertama kali ketemu aku, Bu Sumiati langsung nangis. Dia bilang, "Rina bukan anak saya lagi, Mas." Dia ngomong sendiri tiap malam ketawa-ketawa. Terus suka manggil nama orang yang gak pernah kami kenal. Kadang manggil Mbah, kadang Pak Harto. Suaranya gemetar. Tiap tidur matanya kebuka sedikit. Kayak orang setengah sadar. Dan dia suka ngomongin tempe darah. Anak kecil, aku langsung nunduk. Perasaan bersalah makin numpuk di dada. Aku yang ngajak dia ikut malam itu. Aku yang nekat nyari tahu soal pabrik terkutuk itu. Dan sekarang dia yang jadi korban, bukan aku. Aku mulai mikir buat lapor polisi. Aku nggak punya bukti apa-apa. Dan siapa juga yang bakal percaya cerita tentang karung berdarah, pesugihan, atau penjaga gaib? Bisa-bisa aku yang dianggap gila. Malam Jumat itu, entah kenapa tubuhku gerak. Sendiri, nggak bisa tidur, nggak bisa diem. Ada dorongan kuat di dalam hati buat kembali ke pabrik. Bukan buat iseng, bukan buat nyari masalah. Tapi, aku ngerasa ini satu-satunya cara buat cari kebenaran. Jam 1 malam, aku jalan kaki pelen-pelen ke belakang pabrik, ngelewati kebun pisang, sawah, dan semak-semak. Lampu-lampu jalanan udah mati, cuma sinar rembulan yang bikin bayangan di tanah. Aku di balik semak yang sama kayak waktu itu, di belakang pabrik. Angin malam dingin banget, tapi badanku berkeringat. Sekitar jam 2 dini hari, suara yang aku tunggu datang. Brem, suara mesin mobil pick-up pelen-pelen masuk lewat gerbang samping. Lampunya dimatikan. Supirnya 2 orang, pakai jaket tebal dan masker. Aku nggak bisa lihat wajah mereka jelas. Tapi gerak-geriknya kayak orang yang udah hafal prosedur. Mobil itu berhenti dekat pintu belakang pabrik. Pintu besi digeser pelan. Dari dalam, muncul 3 orang laki-laki. Salah satunya badannya gede banget, kayak petarung. Mereka semua angkut karung dari bak mobil. Tapi, malam ini beda. Aku bisa lihat lebih jelas. Karena jaraknya lebih dekat. Karung-karung itu besar, berat, tapi yang bikin jantungku hampir copot. Salah satu karungnya sobek sedikit. Aku bisa lihat isinya. Bukan kedelai, bukan daun, tapi kaki kecil. Kaki anak-anak dengan kuku panjang dan hitam kayak habis dikubur seminggu. Aku mual, gak kuat, langsung muntah di tempat. Suara muntahku pelan, tapi cukup bikin semak-semak gerak. Aku buru-buru nutup mulut, tapi belum sempat aku ngelap mulutku. Tiba-tiba ada tangan yang ngebekep mulutku dari belakang. "Jangan ikut campur, Mas. Ini bukan urusan orang luar," bisik. Suara laki-laki di telingaku. Dek, suaranya dingin banget, pelan, tapi tajam. Aku mau teriak, mau naik, tapi tangannya dingin, kaku, dan keras. Kayak bukan tangan manusia. Nafasku cesak. Aku ngerasa nyawaku ditarik pelan-pelan. Tapi beberapa detik kemudian, genggaman itu lepas. Aku nengok cepat ke belakang. Tapi, gak ada siapa-siapa. Cuma semak-semak, diam, gak bergerak. Aku panik. Napas ngos-ngosan. Tapi suara dari pabrik bikin aku ngelirik lagi ke arah sana. Pintu udah ditutup, mobil pickup udah pergi. Tapi aku lihat dari sela jendela ada cahaya merah temaram. Dan di dalam, mereka Angela Kuit. Sesuatu. Kayak ngolah sesuatu. Di atas meja panjang, aku lihat cairan merah netes ke lantai. Itu bukan dapur pabrik, tempe biasa. Aku pulang dengan tubuh gemetaran. Jalan kayak orang linglung. Sampai kontrakan, aku ngunci pintu, nutup semua jendela, dan langsung duduk di sudut kamar. Gak bisa tidur, gak bisa mikir. Pikiran terus muter soal kaki anak kecil itu, dan tangan dingin yang tadi ngebekep aku. Paginya, aku langsung ke rumah sakit. Rina masih lemas, tapi ada yang ngone. Matanya melotot waktu lihat aku. "Dah, bilang kamu juga udah lihat ya, karung itu." Mereka potong, lalu digiling, dicampur. Aku ngerasa seluruh tubuhku gemetar. Aku masih bisa dengar suara mereka. Bisik Rina. Anak-anak itu masih di sana. Mereka nangis tapi nggak bisa keluar. Mereka jadi tempe. Tempe yang dimakan orang-orang tiap hari. Aku langsung berdiri, gak kuat denger sisanya. Sore harinya, aku mutusin buat ngobrol lagi sama Pak RT. Tapi kali ini, aku nyeritain semuanya. Nggak, setengah-setengah. Termasuk soal karung berdarah, kaki anak kecil, dan suara bisikan dari pabrik. Pak RT diam lama. Wajahnya serius. Lalu dia berdiri, masuk ke dalam rumah, dan balik lagi sambil bawa map plastik kecil. Dia nyodorin itu ke aku. "Ini, laporan orang yang pernah tinggal dekat lokasi pabrik. Dulu waktu tanah itu belum dijual, ada keluarga kecil, tinggal di gubuk sana.
petani biasa. Tapi suatu malam, mereka semua hilang. Polisi nyari, tapi nggak ada jejak. Akhirnya kasusnya ditutup, dianggap pergi sendiri. Aku buka mapnya. Ada fotokopi laporan kehilangan, nama-nama yang aku nggak kenal. Tapi satu foto bikin aku terdiam. Anak kecil, umur kira-kira 5 tahun. Senyum di foto, tapi kukunya hitam. Mirip banget sama yang aku lihat di karung semalam. Aku nggak sanggup lagi. Malam itu, aku putuskan buat ninggalin kontrakan. Aku naik bus ke rumah sepupuku di Subang. Aku cuma bawa tas kecil, beberapa baju, dan satu niat pergi sejauh mungkin dari pabrik itu. Tapi malamnya, aku mimpi buruk. Dalam mimpi, aku duduk di meja makan. Di depanku, ada sepiring tempe goreng. Harumnya luar biasa. Aku makan, enak banget. Tapi pas aku gigit bagian tengahnya, ada mata manusia, masih basah. Aku teriak, tapi di depan meja, Pak Harto berdiri sambil senyum. Di belakangnya, berdiri makhluk tinggi besar, hitam, matanya merah menyala, dan tangannya, itu tangan yang ngebekep aku malam itu. Aku kebangun dengan nafas tersengal, dan baru sadar, aku nggak bisa kabur sejauh apapun. Karena siapapun yang udah tahu rahasia pabrik itu, nggak akan pernah bener-bener bisa pergi. Sejak malam itu, hidupku nggak pernah bisa tenang lagi. Setiap malam mimpi buruk datang silih berganti. Kadang aku mimpi kaki anak kecil yang keluar dari karung. Kadang mimpi tempe goreng yang berdarah pas digigit. Dan yang paling sering, suara tangisan lirih dari arah pabrik. Rina akhirnya dibawa pulang ke kampung halamannya di daerah Indramayu. Ibunya beleng. Rina sekarang nggak sadar-sadar. Matanya kosong, cuma bisa tidur atau nangis pelan. Kayak orang yang jiwanya setengah udah pergi. Aku coba video call beberapa kali, tapi nggak pernah diangkat. Terakhir aku cuma dikirimin voice note dari ibunya yang bilang, kalau Mas sayang Rina, jauhi tempat itu, jangan diikutin terus. Nanti Mas ketarik kayak Rina. Tapi justru karena aku sayang, aku nggak bisa diem aja. Aku ngerasa harus lakuin sesuatu. Apapun. Beberapa hari aku pantau pabrik itu dari kejauhan, tapi gerak-geriknya selalu rapi. Nggak ada kegiatan aneh siang hari. Justru semuanya kelihatan normal. Truk-truk datang angkut tempe, karyawan sibuk masuk keluar. Tapi aku tahu malam hari ceritanya beda. Akhirnya, aku mutusin buat nyusup ke dalam pabrik. Siang hari, dengan modal nekat, aku pinjem jaket dan helm dari tukang ekspedisi sebelah kontrakan. Aku pura-pura jadi kurir paket. Ku bawa kardus kosong buat kamuflase. Kupikir, kalau siang hari, mereka pasti lebih lengah. Nggak nyangka ada yang ngusik. Waktu masuk ke halaman pabrik, jantungku deg-degan. Tapi, anehnya, satpam di pos depan cuma ngangguk doang pas aku bilang bawa paket buat bagian administrasi. Nggak ditanya macam-macam. Aku jalan cepat, pura-pura tahu arah. Tapi tujuan asliku adalah bagian belakang pabrik. Dulu aku sempat lihat dari jauh. Ada satu bangunan kecil di belakang. Bentuknya kayak gudang tua. Dindingnya kusam. Atapnya berlumut, nggak pernah kelihatan dibuka. Entah kenapa, sejak awal aku ngerasa itu tempat nyimpen sesuatu yang nggak pengen dilihat orang lain. Begitu sampai di belakang, aku celingak-celinguk. Nggak ada orang, cuma suara mesin dari dalam pabrik yang siap-siap kedengeran. Aku telinga ke pintu gudang, hening. Aku coba gagang pintunya, terkunci. Tapi dasar nekat, aku ambil kunci lebar dari saku celana, hasil pinjem dari tetangga kontrakan yang montir. Aku colok-colok kunci pintunya. Ngira-ngira, tangan gemeteran, tapi setelah beberapa detik, klik, pintu kebuka pelan. Begitu pintu terbuka, bau anyir langsung nyerang hidungku. Bukan bau tempe, bukan bau gudang, tapi bau darah yang udah lama. Campur amis, lembab, dan sesuatu yang bikin perut langsung mual di dalam gelap. Tapi sinar dari celah atap cukup buat bikin aku lihat isinya. Langkahku langsung berat, kaki rasanya kaku. Di tengah ruangan, ada satu altar batu warna hitam, permuk kasar. Tapi bekas goresan-goresannya seperti membentuk pola aneh. Di atas altar, ada mangkok besar, isinya darah beku. Udah menghitam, kental, tapi masih basah. Ada lalat-lalat kecil berterbangan di atasnya. Aku ngerasa tenggorokanku tercekat, tapi itu belum seberapa. Di dinding, tergantung lusinan foto anak. Kecil, hitam putih, sebagian udah sobek, kayak digaruk. Yang lain penuh bercak hitam. Beberapa dari mereka aku kenal bukan kenal pribadi, tapi aku pernah lihat wajah mereka. Dari selebaran hilang di pos ronda, dari Facebook lokal yang sering upload berita anak hilang, di pojok ruangan, ada rak kayu. Di atasnya, tersusun tempe, mentah dalam wadah bambu. Tapi bentuknya aneh, nggak simetris. Ada tempe yang kayak nempel sama sesuatu, aku nggak mau percaya, tapi ada satu yang bagian tengahnya merah,
kayak daging, dan ada kuku kecil tertanam setengah di dalam tempe itu. Aku mundur. Napas mulai berat, jantung kayak mau meledak. Tapi sebelum aku bisa kabur dari belokong, terdengar suara pelan. Udah tahu mas, berarti mas siap jadi bagian dari pabrik ini. Suara itu pelan, tapi bikin darahku langsung beku. Aku pelan-pelan nengok ke belakang Pak Harto. Dia berdiri di pintu gudang, sambil nyender. Matanya merah. Bukan merah karena marah, tapi merah kayak mata orang yang udah gak punya jiwa. Senyumnya lebar, tapi kaku. Kayak bukan senyum manusia. Aku gak bisa ngomong. Mulutku berat banget. Gak semua orang bisa masuk sini, katanya pelan. Tapi kalau udah masuk, berarti kamu dipilih. Aku mundur selangkah. Pak, saya nggak sengaja. Dia ngakak kecil. Nggak sengaja. Kamu pikir kami nggak tahu kamu ngintip tiap malam? Kamu pikir kami nggak tahu kamu lihat kaki anak itu di karung? Aku beku di tempat. Setiap pabrik butuh bahan baku, mas. Tapi bukan bahan biasa. Kami punya standar kualitas. Tempe kami beda, garingnya beda. Karena isinya juga beda. Dia jalan pelan ke altar. Tangannya nyentuh darah beku itu. Diangkat sedikit, lalu dijilat. Aku hampir muntah. Kamu tahu kenapa tempe kami tetap laris, meskipun banyak yang bikin usaha serupa? Karena kami pakai bahan yang hidup, yang pernah punya jiwa. Dan kalau kamu cukup peka, kamu bisa rasain rasa ketakutan mereka di setiap gigitannya. Tangan mulai meraba ke belakang, nyari benda apapun buat jaga-jaga. Pak Harto terus ngomong, dulu saya juga kayak kamu, penasaran, mau bongkar semuanya. Tapi akhirnya saya sadar, dunia ini gak adil. Kalau mau bertahan, kita harus ngasih sesuatu. Harus ngorbanin sesuatu. Dia berhenti. Lalu matanya tajam melihat aku. Sekarang pilihan ada di kamu, mas. Gabung atau ngilang kayak yang lain. Aku langsung lari. Aku dorong pintu gudang. Dan ternyata nggak dikunci. Aku lari keluar. Tapi suara Pak Harto terus ngikut dari belakang. Kamu pikir bisa kabur? Semua yang tahu rahasia ini nggak bisa pergi. Kamu udah dicatat, mas. Aku nggak berhenti. Lari keluar lewat semak-semak. Gak peduli baju robek atau kulit luka, aku tinggalkan pabrik itu sejauh mungkin. Sampai akhirnya aku nyasar ke perkampungan kecil di ujung Karawang. Di sana aku numpang istirahat di musola kecil. Nafasku masih ngos-ngosan, tapi yang bikin aku makin takut, saat aku duduk di sudut musola, aku ngelihat satu hal. Di tembok musola itu, ada stiker kecil bertuliskan Tempe Karawang Pak Harto. Asli gurih sejak 2001, mereka udah di mana-mana. Aku gak bisa kabur, mereka tahu aku. Dan yang lebih gila, malam itu, aku mimpi Rina. Dia berdiri di tengah altar, bajunya putih, tapi penuh darah. Dia senyum, lalu bilang, kamu jangan lawan. Jadiin aja dirimu bagian dari pabrik, biar kita bareng-bareng lagi. Begitu aku bangun, tanganku basah. Bukan keringat, tapi darah. Dan entah dari mana, di meja sebelah kasur, ada satu potong tempe, belum digoreng. Tapi di tengahnya, ada mata kecil, kayak mata anak-anak. Aku gak bisa gerak. Badan rasanya berat banget. Pak Harto berdiri di depan pintu gudang. Matanya masih merah menyala. Dan senyumnya itu bikin bulu kuduk berdiri semua. Udara di dalam gudang tiba-tiba jadi dingin. Padahal siang hari, bau tempe bercampur amis darah makin menyengat. Sampai rasanya aku pengen muntah lagi. Mas udah tahu isi dapur kami. Berarti mas gak bisa keluar kayak orang biasa. Aku mundur pelan-pelan. Tapi kakinya lemas. Aku nyenggol mangkok batu gede yang di atas altar. Aisnya, darah beku itu jatuh ke lantai dan langsung nyerap ke tanah kayak pasir haus air. Pak Harto cuma nyengir lebar. Darah itu udah dipanggil sejak subuh tadi. Mas, sekarang tinggal nunggu satu lagi. Aku bingung satu lagi apaan? Daet, gakcuk, malah muter badan dan ninggalin gudang sambil ngeluarin suara lirik. Simak Ham 2, tapi bukan bahasa Arab. Bukan juga Jawa. Kayak campuran suara dengungan sama geraman binatang. Begitu dia pergi, aku buru-buru keluar. Aku nyari celah di pagar belakang. Untungnya aku nemu satu bagian yang udah rapuh. Aku paksa panjat dan lari sejauh mungkin. Pas sampai kontrakan, napas sudah kayak dikejar anjing. Aku tutup semua pintu dan jendela. Konsigak. Tapi rasanya kayak masih ada yang ngikutin. Malamnya aku gak bisa tidur. Ada suara ketukan pelan dari arah dapur. Kukira cuma angin. Tapi makin lama makin keras. Dan baunya itu lagi. Bau tempe. Tapi kali ini amis banget, kayak darah ikan dicampur tanah basah. Aku ambil pisau dapur, gemetar sambil jalan pelan ke arah sumber suara. Pas aku buka pintu dapur, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada satu bungkus tempe mentah. Masih dibungkus daun pisang, tapi ada noda merah di ujungnya. Aku deketin, raba pelan. Tempe itu
hangat, dan berdenyut pelan, kayak detak jantung. Aku langsung lempar itu tempe ke tempat sampah. Aku ambil garam, sama air doa yang pernah dikasih Ustaz Rahman. Aku siram ke lantai. Tapi suara dari arah belakang rumah makin ramai. Bukan cuma ketukan, tapi kayak bisikan, "Mas, jangan nolak rejeki. Mas, tinggal satu langkah lagi. Mas, kalau nggak mau, yang jadi gantinya orang yang Mas sayang." Jantungku serasa berhenti. Aku kepikiran Rina. Paginya aku langsung ke terminal, beli tiket ke kampung halaman Rina. Perjalanan naik bus 5 jam, tapi terasa lebih lama karena pikiran gak tenang. Sampai di rumah Rina, ibunya langsung meluk aku. Dia nangis sambil bilang Rina makin parah. Matanya kosong, kadang nangis sendiri, kadang ngomongin tempe, kadang cuma diem sambil nayeret-nayeret lantai. Waktu aku masuk ke kamar Rina, dia lagi duduk di pojokan. Matanya gak fokus tapi begitu lihat aku, dia nangis, "Mas, tempenya, mereka nanam daging di bawah lantai, nanti aku di bawah buat gantiin." Aku gak ngerti maksudnya, tapi pas lihat tangannya, aku baru sadar, kukunya hitam, sama persis kayak yang aku lihat nyembul dari karung berdarah malam itu. Aku peluk Rina, bilang dia gak sendirian. Tapi dia cuma bisik lirih, "Mas harus bakar pabrik itu sebelum semuanya keburu ditelan." Malamnya aku tidur di rumah mereka, tapi jam 2 dini hari, Rina tiba-tiba menghilang. Ibunya panik, aku langsung nyari keluar. Di depan rumah, ada jejak kaki. Tapi anehnya, jejaknya kecil, kayak jejak anak kecil. Tapi di antara jejak itu, ada tetesan darah. Aku ikuti jejak itu, masuk ke kebun belakang, nembus jalan kecil, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah sumur tua yang udah ditutup pagar seng. Rina berdiri di situ, di depan sumur. Matanya kosong, bibirnya gerek-gerek, kayak ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan. Aku lari ke arahnya, narik dia pelan. "Rin, ini aku, jangan dengerin mereka." Dia kaget, langsung pingsan di pelukanku. Tapi dari arah sumur, keluar bau tempe yang busuk banget. Kali ini aku gak tahan. Aku siram garam dan air doa ke tanah. Terus gendong Rina pulang. Besoknya, aku pamit ke ibunya Rina. Aku bilang aku harus balik ke Karawang, harus bakar pabrik itu, harus selesain semua sebelum lebih banyak yang jadi korban. Aku tahu itu gila, tapi aku udah keburu nyemplung terlalu dalam. Sesampainya di Karawang, aku langsung ke kontrakan. Aku ambil bensin, korek, dan bawa 1 botol air doa terakhir yang aku simpen. Aku tahu malam ini malam Jumat, dan biasanya malam Jumat itu ritual mereka berlangsung. Aku nunggu sampai jam 2, lalu jalan kaki ke arah pabrik. Aku ngumpet di semak yang sama kayak waktu itu. Mobil pickup itu datang lagi. Kali ini bukan 1, tapi 2. Dan dari belakang pabrik, aku lihat karung-karung berdarah diturunin, dibawa ke gudang. Aku mulai jalan pelen-pelen dari belakang, masuk lewat celah pagar. Bensin di tangan gemeter, tapi aku udah niat. Entah ini bisa berhasil atau enggak. Begitu nyampe depan gudang, aku bisa dengar suara aneh dari dalam. Bukan suara manusia, tapi kayak dengusan binatang, dicampur suara bayi nangis, lalu disusul dengan suara tawa. Tawa Pak Harto. Aku buka pintu pelan. Di dalam, altar itu lagi menyala merah. Tempe mentah disusun, melingkar di sekitar mangkok besar. Dan dari tengahnya keluar asap hitam kayak kabut. Pak Harto berdiri di depan altar. Tapi tubuhnya berubah. Kulitnya kayak melepuh, matanya merah menyala, dan tangannya kayak cakar. Akhirnya Mas datang juga. Saya tunggu dari dulu. Aku siram bensin ke altar, dan langsung nyalain korek. Rezeki dari darah itu nggak halal, Pak. Cukup. Begitu api nyala, suara jeritan keras keluar dari altar. Api nggak langsung nyebar, tapi malah ngeluarin semacam asap yang bentuknya kayak tenggen-tenggen kecil yang melambai-lambai. Pak Harto jerit histeris, kulitnya meleleh, dan bangunan gudang mulai goyah. Aku lari sekuat tenaga keluar dari sana, lompat pagar belakang, dan terus lari sampai ke jalan besar. Pabrik itu terbakar, tapi aku tahu ini belum selesai, karena waktu aku sampai di kontrakan, tempe yang aku buang kemarin masih ada di tempat sampah. Tapi kali ini, tempenya nempel di dinding dan ada tulisan kecil di daun pembungkusnya. 1 tumbal lagi, tempe itu masih nempel di dinding. Gak masuk akal. Padahal semalam udah aku buang ke tempat sampah. Bahkan kantong plastiknya udah aku ikat dan buang keluar. Tapi peci ini, bungkusan tempe itu balik lagi, nempel di dinding dapur. Kayak lengket sama darah. Tulisan di daun pembungkusnya kecil, tapi jelas banget. 1 tumbal lagi, tanganku langsung gemetar. Aku buka bungkusan itu pelan. Tempenya masih hangat, berdenyut, dan kali ini warna
putihnya udah berubah. Kayak ada yuri-turit merah muda yang menjalar di dalamnya. Bahkan ada satu bagian yang kayak bola mata kecil menatapku balik. Aku teriak, langsung lempar tempe itu ke lantai. Tapi begitu jatuh, tempe itu engage. Suara lirik, kayak suara bayi nangis. Beneran, bikin bulu kuduk berdiri semua. Aku ambil botol terakhir air doa, siram ke tempe itu. Sambil baca apapun yang aku bisa. Ayat kursi, Al-Fatihah, bahkan doa-doa pendek yang diajarin ibu waktu kecil. Tapi tangisan itu malah makin keras. Bukan dari tempe aja. Dari jendela belakang juga kedengeran. Dari loteng, dari lubang udara. Semua sudut kontrakan kayak nangis bareng-bareng. Aku keluar dari kontrakan. Lari ke masjid terdekat. Ketemu Pak Ustaz Rahman. Waktu aku ceritain semuanya dia diem lama. Mukanya tegang. Anak muda. Kamu udah buka jalan ke dunia mereka. Ritual. Itu udah jalan. Pabrik itu mungkin terbakar. Tapi perjanjiannya belum putus. Aku tanya. Gimana caranya nutup perjanjian itu? Supaya nggak ada yang jadi tumbal lagi? Ustaz cuma bilang, harus ada yang ngelawan mereka dari dalam. Harus ada yang siap matiin sumbernya, tapi siap mental. Karena bisa jadi nggak akan balik lagi. Aku minta bantuannya. Malam itu, aku dan Pak Ustaz Rahman balik ke lokasi pabrik yang udah kebakar. Tapi, anehnya, pas kami sampai sana, pabriknya masih utuh. Nggak ada bekas kebakaran, nggak ada sisa api. Bahkan tanaman dan rumput di sekitarnya masih hijau, kayak nggak ada apa-apa semalam. Pak Ustaz langsung berbisik, ini bukan pabrik di dunia nyata. Mereka udah mindahin tempat ini ke wilayah mereka. Kita lagi nginjek batas antara dua alam. Kami berdua masuk pelan-pelan. Aku bawa air doa dan garam. Pak Ustadz bawa tasbih dan kitab kecil. Kami menuju gudang yang semalam terbakar. Tapi sekarang, pintunya udah nggak ada. Diganti sama celah hitam, kayak gerbang yang kehisap ke dalam tanah. Kami saling pandang. Tanpa bicara, kami masuk bareng-bareng di dalam. Keadaannya beda banget, lenggit-lenggit gudang itu tinggi, kayak gereja. Tua, bau tempe busuk makin menyengat, dicampur aroma amis darah. Dindingnya bukan dari kayu atau beton, tapi dari tumpukan karung berdarah. Dan di setiap karung, ada tangan atau kaki kecil yang nyembul keluar. Diam, tapi jelas bukan karung biasa. Di tengah ruangan, altar hitam itu berdiri lagi. Tapi lebih besar, lebih megah. Dikelilingi patang-patang kecil berwujud setengah manusia setengah tempe. Leher mereka panjang, matanya hitam kosong, dan dari mulutnya menetes cairan putih kental kayak adonan tempe mentah. Pak Harto berdiri di depan altar, tapi sekarang dia bukan manusia lagi. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya kayak tempe yang busuk, berjamur, di kepalanya tumbuh tanduk kecil. Matanya merah darah, tapi suaranya masih suara dia, Mas. Udah sejauh ini, kenapa nggak sekalian gabung? Pak Ustadz maju, baca ayat keras-keras. Tapi tubuh Pak Harto malah ketawa. Doa kalian nggak bisa matiin perjanjian yang udah dikasih daging, darah, dan janji. Aku teriak, kita tahu tumbal itu manusia, anak-anak. Pak Harto cuma nyengir, bukan saya yang minta. Mereka yang lapar. Dulu, saya cuma pedagang tempe biasa. Tapi dunia ini nggak adil. Saya harus cari jalan pintas. Dan mereka kasih saya resep paling laris. Dia angkat tangan dari altar. Keluar makhluk-makhluk kecil. Tubuh mereka seperti anak-anak, tapi wajahnya busuk. Giginya tajam, lidahnya panjang. Mereka merangkak keluar, melingkari kami. Pak Ustadz baca doa sekuat tenaga. Aku siram air doa ke altar, tapi api malah menyala ke atas. Patung-patung itu hidup, bergerak. Salah satu dari mereka nangkap lenganku, gigit pergelangan tangan, sakitnya luar biasa. Tapi aku lawan. Aku ambil garam dari kantong, lempar ke mereka. Mereka jerit, meleleh, tapi makin banyak yang keluar. Pak Ustadz bilang kamu harus masuk ke bawah altar. Hancurin jantungnya. Aku lari, lompat ke tengah altar, dan nemu lubang kecil di bawah mangkok batu. Aku masukin tangan. Ada sesuatu yang berdenyut, hangat, dan kayak berdetak. Aku remas sekuat tenaga, dan begitu aku hancurin benda itu, seluruh ruangan bergetar. Jeritan keluar dari setiap sudut. Pak Harton jerit paling keras. Tubuhnya ngeluarin asap, dan mulai pecah jadi potenggen-potenggen tempe busuk yang terbakar sendiri. Cahaya putih menyilaukan, meledak dari altar. Aku kehilangan kesadaran. Begitu aku buka mata, aku udah di luar pabrik, sendirian. Pak Ustadz nggak ada. Gudang itu, sekarang banner-banner kebakar. Kali ini nyata, api membubung tinggi. Warga datang rame-rame, damkar datang telat. Semua orang bilang pabrik itu meledak sendiri, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. 3 hari setelah itu, Rina sadar. Kukunya udah balik normal. Dia bilang mimpi buruknya hilang.
Ibunya bilang, Rina sempat mimpi ngeliat aku berdiri di tengah api sambil megang bungkusan tempe. Dan dari tempe itu keluar suara bayi yang bilang, "Terima kasih, aku nggak ngerti maksudnya. Tapi sejak hari itu, aku nggak pernah makan tempe lagi. Dan aku tahu, masih ada gudang lain di Tempot Lane yang isinya bukan cuma kedelai, tapi tumbal." Teman-teman, setelah semua yang aku alamin, aku pindah dari Karawang. Rina nggak pernah pulih sepenuhnya, Pak Harto. Pabriknya masih berdiri. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bilang mereka mencium bau amis yang aneh dari arah pabrik. Nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Tapi semua tahu, tempe dari sana tetap laris manis. Bahkan makin banyak peminat. Jadi kalau kalian lagi makan gorengan tempe di pinggir jalan, coba lihat warnanya. Kalau warnanya agak kemerahan, mungkin itu bukan cuma karena bumbu. Dan kalau suatu saat kalian dengar suara ketukan dari belakang rumah tengah malam, jangan buka pintu, karena mungkin kamu udah jadi calon tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.